Oke, Mas, selamat pagi. Hari ini saya mau, present terkait, eee, step buat lanjut ke manajerial di part kedua, yaitu letting go of the keyboard. Maksudnya adalah untuk, gimana caranya kita bisa, eee, lebih peduli dengan tim, dalam hal ini lebih menitik beratkan ke kinerja teman-teman daripada untuk lebih ke berkontribusi sendiri. Di sini kita akan membahas ada beberapa hal, yaitu yang pertama shifting your mindset from coding to coaching. Jadi, tantangan terbesar yaitu untuk, eee, meninggalkan keyboard itu karena kita perlu untuk, memberikan impact yang lebih besar ke produk atau ke project, eee, rather than sebagai individual kontributor, kita lebih ke, apa namanya, lebih perlu untuk memonitoring tim sebagai, untuk me apa namanya, untuk mencapai sebuah tujuan bersama gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin kita fokus sebagai individual kontributor dalam hal ini cuman fokus ke project atau ke produk saja. Nah, sekarang lebih untuk, gimana caranya kita bisa nge-achieve atau mencapai tujuan bersama, gitu. Kita harus, mengatur untuk workload kita, yaitu dengan pertama caranya ada scale your attention to management task. Jadi, kita harus, scale up ya, untuk perhatian kita lebih ke manajerial. Yang sebelumnya mungkin, dari task ke task yang kita perhatikan di, project management tools, tapi kita lebih, gimana caranya dari teman-teman itu lebih bisa achieve di tujuan bersama gitu. Misal ada blocker atau apa, kita langsung execute di situ. Bukan berarti execute untuk, direct code ke mereka, direct, instruction ke mereka, enggak. Tapi lebih ke coaching, dalam hal ini biarkan mereka mengalami blocker dulu, biarkan mereka, mencari dulu, ketika mereka belum menemukan baru kita, eee, berikan arahan. Kemudian yang selanjutnya adalah step away from the keyboard. Ya, balik lagi ya, tadi masalah, eee, keluar dari keyboard kita untuk melihat kondisi tim. Kemudian yang selanjutnya adalah delegate, yaitu mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan kita, kepada tim. Dalam hal ini bukan berarti pekerjaan-pekerjaan kita yang khusus untuk kita, tapi yang dalam hal ini untuk, achieve the goals, seperti itu. Mungkin akan menggoda ya buat kita untuk mengetahui misal ada problem gitu, ada problem yang dalam hal ini kita bisa solving di situ. Mungkin kita akan tergoda untuk, mengerjakan itu. Tapi, sebagai tim kita harus, memberikan waktu untuk mereka, untuk tim itu, untuk mereka, eee, mencoba melakukan hal yang terbaik yang mereka punya sebelum kita eksekusi di sana. Jika, eksekusi dari teman-teman mungkin kurang bagus, mungkin kita bisa memberikan saran, eee, atau nge-challenge, dengan solusi yang lebih baik. Dengan begitu, eee, tim akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik, walaupun tanpa arahan dari kita, seperti itu. Tapi ketika kita masih pengen, melakukan, teknikal, apa namanya, kita pengen melakukan teknikal di dalam tim, kita masih bisa sih melakukannya. Yang pertama dengan cara pair programming. Pair programming ini ya kita, eee, menemani satu orang yang mungkin kondisinya lagi stuck atau dia lagi doing their job gitu. Eee, Mungkin dengan pair programming ini kita bisa ngelihat nih, logic yang dipakai dari teman-teman tuh seperti apa. Mungkin, propose solution dari, teman-teman ini seperti apa, dan mungkin kalau teman-teman stuck, mereka ada teman ngobrol sih. Dan dalam hal ini, eee, kita nge-challenge juga dari mereka ada solusi apa aja yang mereka provide untuk suatu problem, seperti itu. Dan mungkin, ide-ide apa yang bakal dieksekusi di suatu, project, suatu task, seperti itu. Dan kita bisa challenge di sana. Kemudian
Kalau emang pair programming ini udah jalan, mungkin kita bisa nih ketika ada yang stuck, kita tunggu dulu nih 5 menit atau sampai setengah hari mungkin. Kalau emang nggak ada solusi, baru kita take over. Take over dalam hal ini bukan nge-take over semuanya ya, tapi lebih ke propose solusi ke mereka, biarkan mereka yang mengembangkan solusi yang kita berikan. Membiarkan mereka 5 menit sampai setengah hari ini akan memicu ide-ide baru, bukan berarti, kita mengabaikan, tim, enggak, tapi kita lebih ke gimana caranya biar memancing, ide-ide atau kreativitas dari teman-teman ketika menghadapi problem seperti ini. Dengan adanya ide-ide mereka yang muncul sendiri itu dapat, apa namanya, mempermudah mereka ketika mungkin di waktu yang ke depan mengalami problematika yang sama. Karena kalau kita yang memberikan solving problem, mungkin ketika mereka mengalami hal yang sama, mereka bakal mempertanyakan itu kembali ke kita. Jadi dengan ide-ide yang mereka kumpulkan terlebih dahulu, itu bakal membantu mereka ke depannya, seperti itu. Dengan demikian, pekerjaan di tim akan seimbang ya, dan waktu untuk, si manajer akan lebih longgar dalam hal ini. Kita bisa mulai scale up atau mengerjakan hal lain yang, di luar teknikal, yaitu lebih ke manajerial, seperti itu. Kemudian, approach technical problem as a manager, gimana caranya kita mendekatkan mendorong hal teknikal sebagai manajer. Mungkin kalau sebagai individual kontributor, itu emang punya responsible ke tim ya, tapi sebagai manajer kita punya, challenge yang lebih besar nih, untuk solving problem gitu. Mungkin yang sebagai individual contributor dia cuman, solve the problem by himself gitu, based on cuman 1% doang gitu. Kalau sebagai manajer ya kita lebih big picture-nya gitu, seperti di game baseball mungkin, 1 orang itu nggak bisa sih untuk nge-fulfill semua posisi di baseball atau, sepak bola lah. Kalau di sepak bola itu nggak bisa sih, 1 orang ini jadi kiper, dia juga jadi penyerang, dia juga jadi gelandang, juga nggak bisa. Jadi kita harus butuh, banyak orang sebagai tim gitu. Kita butuh yang bisa, jadi kiper, kita butuh yang bisa jadi penyerang, kita butuh yang bisa, jadi gelandang, dalam hal ini, pintar ngumpan atau dan lain sebagainya. Dan, kita harus ngedelegasikan job itu ke masing-masing tim. Dengan begitu kita harus memiliki, pemahaman yang kuat dari tim gitu. Misal, si anak ini, lebih condong ke pengen jadi kiper misal, tapi sebenarnya kompetensi dia nggak di kiper. Kita harus memahami skill-skill mereka, agar ketika pekerjaan di-assign ke mereka, mereka bisa, potensi untuk selesai itu lebih tinggi, potensi untuk suksesnya juga lebih tinggi as a team, seperti itu. Kemudian, ketika kita mendelegasikan itu ke tim, ada beberapa step-step problem solving yang harus kita kerjakan atau kita lakukan, yaitu yang pertama kita harus monitoring proses. Di sini ketika setelah delegasi kita nggak, tiba-tiba ngilang gitu aja sih. Harusnya kita memonitor bagaimana, kendala-kendala mungkin atau, bukan kendala sih, bagaimana proses pengerjaan mereka. Apakah proses pekerjaan mereka sudah yang terbaik atau proses pekerjaan mereka stuck di jalan. Nah, kemudian, kita bisa menawarkan support ke mereka gitu. Misal mereka butuh bantuan di sisi apa, mungkin mungkin mereka butuh third party, mungkin mereka butuh akses repository dan lain sebagainya yang mungkin bisa membantu mereka lebih fokus. Kemudian, kita harus menjaga skornya sih. Misal nih, KPI mereka atau velocity mereka sebelumnya berapa, dan kita harus, tetap menjaga skor mereka, skor velocity mereka, tetap on track sih. Kemudian kita harus, menyemangati tim, dalam hal ini ada kemungkinan kan mungkin ketika mereka stuck, mereka, eee, butuh motivasi atau butuh butuh mereka diajak bercanda dulu atau mereka butuh diajak ngopi dulu untuk, mengembalikan suasana hati dan suasana pikiran mereka. Mungkin ada kendala di luar pekerjaan yang, mereka belum sampaikan gitu, yang jadi, potensi untuk, apa namanya,
merubah emosional mereka gitu, yang sebelumnya udah fokus ternyata terganggu dengan hal yang lain. Nah, itu kita bisa, mungkin ajak ngopi dulu, ajak ngobrol dulu, atau diajak di luar pekerjaan, sehingga ketika balik lagi ke pekerjaan, nanti mereka udah, eee, kembali dengan kondisi yang lebih fresh dan lebih fit gitu. Dan kita harus make sure atau memastikan, tim ini punya sumber daya yang cukup, dalam hal ini seperti internet mungkin, seperti mungkin laptopnya mereka lagi bermasalah atau seperti apa, kita harus, nge-supply itu sih dan memastikan mereka kondisi, sumber dayanya cukup untuk, fulfill the necessity gitu. Ketika tim stuck atau mereka lagi bingung gimana caranya melanjutkan pekerjaan, ya kita harus nge-coach mereka sih. Kita datang dan, nanya nih, gimana sih isu ini harus kelarnya gimana? Atau kalau di super sih bilangnya DOD ya, definition of done, atau ya seperti itu, direction-nya seperti apa. Kemudian dari situ kita bisa pakai informasi ketika one on one. Mungkin ketika one on one dari teman-teman ada spill nih, sebelumnya dia ada problem dengan mungkin salah satu teammates, yang mungkin yang satu FE ternyata dia ada problem dengan back end-nya, atau mungkin dia sebenarnya pengen kerja sama back end yang satunya gitu. Kita bisa menggunakan informasi dari one on one itu sebagai acuan bahwa sebenarnya dia lagi nggak nyaman atau seperti apa dengan kondisi yang seperti itu gitu. Atau dia nggak pede karena, FE satunya dia udah cukup mahir di situ gitu. Misal, yang satunya di situ itu ngerjain project itu udah cukup waktu 10 menit selesai, tapi dia ada di 2 jam, 3 jam nggak kelar. Jadi dia, nggak confidence dengan dirinya sendiri gitu di situ. Kita juga bisa kasih tahu mungkin nih karena dia memang baru atau mungkin dia masih baru kurang pengalaman di situ, jadi ya kita kasih tahu mungkin, karena teman yang satunya itu udah lama di situ. Jadi, ya kita motivasi aja sih based on one itu. Kemudian kita lihat dari status report-nya dia gitu. Yang sebelum-sebelumnya seperti apa, mungkin blocker-blocker ini sudah pernah dialamin di, teman-teman sebelumnya, seperti itu. Oke, lanjut yang step berikutnya adalah managing junior developers. Nah, ini pendekatannya agak berbeda dengan yang senior ya, atau yang mid level gitu. Yang junior ini kita harus lebih sering one on one sih. One on one dalam hal ini, eee, kita pengen tahu benar-benar, apa yang udah dikerjakan mereka, apa yang udah mereka pelajari so far, seperti itu. Dengan semakin sering kita one on one, mungkin semakin, kita lebih dalam untuk memahami si junior developers ini seperti apa untuk cara pengembangan dirinya gitu. Kita juga bisa sih, melakukan one on one secara sering lebih sering walaupun itu di luar jadwal one on one ya, itu tidak masalah karena emang teman-teman yang junior ini butuh guidance yang lebih banyak, seperti itu. Kemudian, kita bisa propose solusi yang selanjutnya yaitu untuk pair pair dengan partner lain. Misal ketika, apa namanya, eee, si junior ini ketemu sama, junior satu gitu, misal junior ini front end ya, kita kasih yang back end-nya atau temen collabs-nya itu juga junior juga. Dari situ kita bisa lihat sih, progres dari dia seperti apa. Kemudian, eee, mungkin kita bisa switch dengan, developer back-end yang lain, atau kita mungkin bisa, eee, ada satu task yang mana dia, saling menunggu, misal task A sama task B gitu, task A sama task B saling menunggu. Task B nggak bisa jalan ketika task A belum kelar, mungkin kita bisa kasih yang task A ini ke, engineer yang juniornya dulu, terus task B kita kasih yang senior. Biar kenapa? Biar yang senior ini nge-guide nih, "Oh ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini." Dengan begitu, si teman developer yang junior ini akan memahami cara kerja dari teman-teman yang lebih senior, seperti itu. Kemudian source opportunities for peer interaction, mungkin lebih ke ini aja sih,
kita lebih ngasih kesempatan dari junior ini untuk mencoba bekerja dengan level yang berbeda gitu. Mungkin ketika kalau di super ada 4 ya, associate, junior, mid, sama senior. Mungkin yang teman-teman yang masih newbie ini kita coba pair atau bekerja sama dengan 4 level yang berbeda gitu. Biar mereka merasakan nih perbedaan yang signifikan antara beberapa level yang ada di sini gitu. Kalau dia bekerja sama-sama yang medium itu seperti apa pendekatannya, kemudian ketika dia bekerja sama yang senior mungkin bagaimana pendekatannya, kemudian dan lain sebagainya. Dari situ dia bakal mendapatkan insight bahwa oh begini ya caranya untuk naik level mungkin. Karena skill saya masih di sini berarti saya belum layak untuk naik level. Saya harus ke levelnya itu dulu biar saya bisa naik level. Dengan begitu dia akan apa namanya terpacu untuk lebih belajar lagi dan mempunyai role model di situ seperti itu. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memberikan pengetahuan ya tentang upskilling-nya dia gitu. Jadi gimana caranya dia untuk upgrade atau grow up di sini dengan cara membiarkan dia lebih percaya diri untuk berkontribusi gitu. Misal normalnya ya kalau di tempat-tempat mungkin yang di tempat-tempat lain mungkin di sini juga sering sih junior itu dikasih kerjaan yang cukup ringan. Alasannya apa? Tidak ingin memberatkan. Nah, masalahnya teman-teman junior biasanya dia malah pengen dapat challenge yang lebih gitu. Kalau dikasih yang kerjaan yang ringan-ringan mulu, dia tidak akan belajar gitu. Jadi mungkin sesekali kita kasih kerjaan-kerjaan yang membuat dia cukup overwhelmed. Cuman nggak melulu ya kerjaan yang berat dulu sesekali. Habis itu kita review apakah dia benar-benar overwhelmed dan kurang work life balance di sana mungkin. Dengan begitu kita bisa measure nih apakah dia boleh dapat isu yang berat lagi atau kita kasih yang ringan lagi gitu. Yang jelas kalau kita kasih isu yang ringan terus-menerus itu tidak nge-develop skill dia sih. Seperti itu. Dan ketika one on one additional notes ya, kita harus lebih fokus ke apa yang mereka sudah kerjakan. Dalam hal ini yang udah selesai ya, dan apa yang udah mereka pelajari dari hal-hal yang dari dari isu-isu yang sudah dia selesaikan. Kalau mungkin di senior mungkin kita akan fokus ke pekerjaan ya, tapi kalau di yang junior level kita harus fokus ke apa yang sudah mereka kerjakan dan apa yang mereka pelajari dari situ. Seperti itu. Nah, pendekatan untuk senior developers ini cukup berbeda dengan yang junior gitu. Kalau yang senior ini karena skill yang si senior ini pasti lebih banyak dari manajernya gitu, atau mereka punya skill yang luar biasa dari kita gitu. Ya kita bisa dengan bekerja sama mereka, kita bisa nih nge-approach team goals gitu. Misal apa namanya? Kita berikan pengetahuan ke teman-teman yang senior bahwa sebenarnya target utama kita itu ini gitu. Target utama kita A gitu. Gimana caranya kita bisa nge-achieve this goal gitu. Dan dari mereka bakal memberikan insight dan dari mereka akan benar-benar mengusahakan target itu terpenuhi. Dalam hal ini skill dari mereka kita tidak lakukan lagi sih untuk eksekusi di dalam project seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah masalah coach dan support sih. Ketika one on one mungkin kita akan mendapatkan beberapa curhatan dari mereka dan kita harus nge-challenge sih beberapa curhatan itu, kemudian biarkan mereka solve their problem themselves gitu. Biarkan mereka yang menyelesaikan pekerjaan mereka, menyelesaikan problem mereka dengan curhat itu. Dan kita sebagai mediator saja sih untuk teman-teman yang senior gitu. Dan kita nggak perlu sok nggak tahu ya di situ dalam hal ini. Misal kalau teman-teman senior lagi curhat tentang suatu pekerjaan yang kita nggak tahu, ya udah ngomong aja, "Ya sebenarnya kita nggak tahu sih yang kalian kerjakan tuh seperti apa secara teknikal ya mungkin. Tapi dengan seperti itu kita bisa menanyakan ke mereka nih,
sebenarnya apa sih, problem yang muncul gitu. Kemudian, dari kamu ada solusi nggak nih? Ada solusi, oh solusinya ternyata refaktor misal gitu. Terus kita challenge lagi nih, ketika ada solusi di situ, ada lagi nggak solusi yang lain gitu. Yang pertama refaktor, mungkin yang kedua, solusi yang kedua, pindah atau migrasi gitu, migrasi ke bahasa yang baru gitu. Terus kemudian kita compare nih, kita compare dari senior tuh gimana, pros and cons-nya gitu. Kalau ini, kelebihannya apa, terus kalau refaktor kelebihannya apa, kalau yang migrasi kelebihannya apa gitu. Dan mungkin kita harus make sure masalah downtime, masalah infrastrukturnya, masalah koneksinya, apakah aman secara storage-nya juga, apakah aman untuk dieksekusi, dan pembahasan itu akhirnya memunculkan, best solution, based on komparasi-komparasi tersebut, dan ketika ada best solution, ya dari seniornya, pasti bakal ngerti kalau, solusi yang kita diskusikan itu adalah solusi terbaik yang akan kita eksekusi bersama. Nah, dalam proses eksekusinya, ini akan baik ketika teman-teman junior membantu untuk, eksekusi solusinya ini. Dalam hal ini, yang pertama mungkin yang teman-teman senior akan, sharing nih ke teman-teman junior, kenapa nih ada problem kayak gini mungkin, dan hal-hal yang kita diskusikan sebelumnya akan di-share juga ke teman-teman junior. Maka dari itu untuk kedepannya teman-teman junior akan bisa atau mulai mampu nih untuk meng-handle problem-problem yang, muncul seperti ini lagi di hari ke depan, seperti itu. Dengan seperti ini, pendekatan yang seperti ini akan menjadikan tim ini lebih dinamis, gitu. Lebih dinamis dalam hal ini ketika nanti ada tim yang masuk atau perubahan-perubahan tim ini akan lebih dinamis untuk tetap melanjutkan, apa namanya, proses yang sudah berlangsung seperti ini, gitu. Jadi ketika ada perubahan orang pun tidak akan berdampak lebih, seperti itu, karena emang dari timnya sudah settle, gitu. Nah, ini yang lebih menantang dari managing senior, yaitu, menilai secara skill orang-orang teknikal yang sebenarnya tidak dalam keahlian kita, gitu. Karena emang biasanya secara technical skill kan, eee, apa namanya, untuk stack-nya beda-beda ya. Mungkin ada yang pahamnya di sini, ada yang pahamnya di sana gitu. Mungkin ada yang dia basic-nya Ruby, tapi ternyata di sini mungkin pakai Python, jadi pendekatannya lumayan berbeda gitu. Mungkin yang sana cloud-nya pakai Azure gitu, tapi ternyata kita pahamnya pakai GCP, seperti itu kan pendekatannya berbeda gitu. Nah, gimana caranya, kita bisa menilai skill dari teman-teman yang tech stack-nya nggak sama sama kita gitu, atau keahliannya di luar keahlian kita gitu. Ya, ini akan menjadi tantangan sih, tantangan baru buat, si manajer gitu. Tantangan dan kesempatan bahkan untuk belajar, hal baru di luar kemampuan kita gitu. Dan emang sebagai manajer kita nggak perlu sih untuk bisa melakukan semua pekerjaan itu, atau kita nggak harus bisa melakukan semua, pekerjaan di tim. Misal nih pelatih sepak bola kan nggak mungkin juga dia bisa lebih jago dari kiper gitu. Mungkin dia bisa nih ngelatih kiper, tapi dia belum tentu bisa lebih baik dari kipernya gitu. Tapi di dalam tim sepak bola pun seperti itu kan. Semua pemain bola juga, patuh bahkan respect ke coach-nya gitu. Kalau nggak ngikut arahan coach ya, apa target mereka juga akan mungkin lebih susah untuk di-achieve atau lebih susah untuk dicapai gitu sih. Ya yang perlu kita pahami yang selanjutnya adalah gimana caranya kita paham aja sih sama pekerjaan mereka, role mereka, pekerjaan secara harian mereka gitu. Ketika kita memahaminya, eee, mereka bisa nih tujuan-tujuan mereka. Kita bisa nge-set tujuan mereka gitu. Dengan seperti itu, kita bisa nge-assign
task yang sesuai dengan capability mereka gitu. Dengan seperti itu kita juga bisa nih nambahin ekspektasi kita terkait pekerjaan mereka. Misal karena kita udah paham daily-nya mereka seperti apa, mungkin yang sudah seperti Mas Helga lakukan ya, kalau teman-teman udah bisa nih respon API misal di bawah 500 millisecond, boleh dong kita nambah ekspektasi kerja di 300 millisecond maksimal gitu. Karena apa? Karena sebelumnya kita udah paham nih, pekerjaan mereka, role mereka, setiap harinya mereka seperti apa gitu, target-target yang mereka mau capai, kita udah paham sih. Jadi akhirnya kita bisa nambahin nih ekspektasi kita, ke depannya seperti apa, dan dengan pekerjaan itu kita bisa nih, menilai dan mengevaluasi, capaian kinerja mereka seperti apa. Selanjutnya ya gimana cara, menilai ya, yang pertama masalah tadi ya yang understanding more itu ya kita harus ngobrol sih, ngobrol sama mereka, untuk belajar dan memahami mereka lebih gitu. Kalau kita ngobrol sama mereka, mereka pasti mengeluarkan kata-kata teknikal yang mungkin kita bakal ke-trigger untuk browsing atau ke-trigger untuk belajar gitu. Kemudian, yang selanjutnya adalah ajak teman-teman yang lain yang lebih paham nih terkait kompetensinya dia gitu. Misal nih, kalau saya sama Denny sama Zaula misal, saya kalau ngajak ngobrol Denny, karena Denny technical capabilities-nya lumayan dalam gitu. Dia paham most of arsitektur gitu. Jadi ketika ngobrol sama Denny, mungkin saya ngobrol dulu nih sama tech lead-nya gitu, sama Mas Andi atau sama Mas Ibit gitu, atau sama teman-teman yang kayak Mas Diki Taurens gitu, ngobrol dulu sama mereka, eee, menggali informasi dulu nih tentang apa yang pengen kita bahas gitu. Jadi ketika nanti saya ngobrol sama Denny, at least, saya udah punya bayangan nih, nanti ke depan untuk yang dibahas itu plus minusnya apa dari sebuah fitur atau sebuah tools ini plus minusnya apa, saya sudah paham terlebih dahulu sih, soalnya saya udah dapat informasi terlebih dahulu dari teman-teman yang lebih paham di, tech stack tersebut, gitu. Kemudian cara asas yang berikutnya adalah dengan cara, eee, mem ambil feedback dari teman-teman yang lain nih, yang sudah pernah bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi mungkin 1 kuartal ada sekitar 5 sampai 6 sprint, ketika sprint-nya 2 minggu ya tadi asumsinya, dengan begitu kita bisa nih, apa namanya, melihat bagaimana cara kerjanya mereka, komitmennya mereka gitu. Dan dari feedback dari teman-teman yang pernah, kerja bareng, itu akan menjadi patokan nih apakah, sebenarnya, eee, tim tersebut itu udah melakukan pekerjaan sesuai dengan komitmennya, seperti itu. Dan dalam pelaksanaannya, teman-teman yang bekerja sama langsung dengan yang bersangkutan itu yang benar-benar memahami dari sisi luar maupun dalam saat eksekusi, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat notes one on one lagi-lagi ya, notes one on one ini sepertinya sangat mandatory untuk seorang manajer, eee, jadi kita bisa ngelihat one on one notes, terkait hasil mereka. Karena di one on one notes kita nggak cuman ada obrolan biasa ya mungkin, kita juga ada mungkin target-target apa yang mau mereka capai. Di situ kita, bisa ngelihat sih apakah komitmen sebelumnya yang kita discuss di one on one sebelumnya itu udah achieve atau belum, seperti itu. Kita bisa ngelihat juga nih, sedalam apa nih code quality-nya gitu. Mungkin mereka, produce bunch of code ya, atau membuat code yang cukup banyak di situ, di sebuah fitur gitu. Tapi kita harus benar-benar make sure quality dari coding-annya seperti apa, gitu. Kalau di kita ada unit test, vulnerable, dan lain sebagainya. Jadi ada quality gate untuk me-measure apakah dia bisa nge-achieve dari segala, apa namanya, parameter-parameter yang kita berikan di quality gate, seperti itu. Kemudian, kita bisa melihat juga objektif mereka untuk nge-achieve, target tim gitu. Apakah pekerjaan mereka benar-benar memberikan impact nih ke produk atau ke project atau ke customer ya kalau kita, dan, impact yang diberikan apakah benar-benar bisa membawa kita ke
kesuksesan bersama gitu. Kalau cuman buat dia doang, tapi dia tidak bisa nge-carry atau bisa nge-backup teman-teman yang lain, ya why gitu. Dia punya tech stack yang dia punya skill yang cukup oke, tapi kita juga pengen lihat lebih dong dari teman ini, dari dia, bagaimana caranya dia bisa nge-carry timnya, seperti itu. Nah, ini pembahasan yang terakhir di letting go of the keyboard, yaitu cross team collaboration. Di cross team collaboration ini lebih gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan tim yang lain gitu. Karena kita nggak mungkin kan kerja cuman di satu squad gitu. Kita mungkin bakal ada kerja yang cross team, ada kerja yang mungkin beda company, apa namanya? Yang pertama adalah memfasilitasi sih, bagaimana cara kita komunikasi dengan internal dan eksternal tim gitu. Mungkin kalau di sini antara squad satu dan squad yang lainnya, kita bertugas untuk ngefasilitasi sih. Ini mostly di internal ya. Kita harus memfasilitasi, misal ada case yang apa namanya, fitur yang ternyata butuh pendekatan lebih dari tim produk, mungkin ada coding yang kita butuhkan dari squad lain, kita harus memfasilitasi ini sih, membuat Google Meet atau ngebuat meeting room khusus untuk discuss furthermore gitu. Kemudian dengan cross team collaboration ini kita juga punya challenge untuk bagaimana caranya kita bekerja as a team dengan eksekutif dan operasional gitu. Kita nggak mungkin ya kerja cuman dengan tim doang gitu, nggak mungkin dengan teman-teman yang ada di tim saja gitu. Kita pasti bekerja dengan teman-teman eksekutif gitu atau stakeholders yang ada di office gitu, dan ada potensi juga kita bekerja dengan tim operasional gitu. Dan itu juga bakal menjadi challenge baru sih. Dan bagaimana juga kita nge-elaborate requirement dari upper management sampai ke tim gitu. Target yang diberikan atau kebutuhan yang diberikan teman-teman manajerial di atas, itu mungkin tidak bisa serta-merta dimakan oleh teman-teman di tim gitu. Bukan dimakan sih, diterima lebih tepatnya, diterima teman-teman di tim gitu. Dan tugas kita adalah gimana caranya target yang mungkin masih blurry untuk teman-teman di tim, bakal kita lebih perjelas atau lebih lebih kita elaborate atau lebih kita detailkan gitu. Bagaimana caranya target-target yang menjadi requirement dari upper management ini bisa menjadi suatu roadmap atau suatu hal yang bisa dieksekusi gitu. Kalau cuman apa yang dikata manajemen terus langsung kita lempar ke tim, ya kita nggak, dari tim juga bakal bingung sih, apa nih yang mau dikejar? Nah, step-stepnya apa aja gitu, terus roadmap-nya seperti apa, ya kita harus nge-declare as a clear roadmap di situ, biar dari teman-teman juga nggak blurry gitu. Dan dengan seperti itu kita bisa nge-set goal-nya dengan benar ya, dan akan lebih mudah tim untuk eksekusinya, seperti itu. Kemudian kita juga perlu menanyakan sih concern-concern apa dari teman-teman di tim gitu, terkait leadership-nya, terkait mungkin manajerial di kantor gitu. Nah, kalau mereka udah ngomong nih, ada concern ini, ada feedback ini mungkin yang mereka kurang nyaman. Nah, ini kita perlu sampaikan, mungkin kalau memang kebutuhannya ke upper management, ya kita sampaikan ke upper management. Kalau emang kebutuhannya dengan tim yang lain, mungkin operasional atau mungkin ke customer service atau ke produk, ya kita bakal sampaikan dengan cara yang baik sih. Biar apa? Intinya pendekatan kita ini tujuannya untuk bekerja sama dengan lebih baik, bukan untuk salah blaming one another gitu. Jadi concern yang diberikan tim kita filter dan kita sampaikan ke tim yang lain yang dapat concern itu, jadi kita bisa bekerja sama ke depannya dengan lebih nyaman dan lebih baik, seperti itu. Oke, dan yang kemudian adalah bekerja sama dengan tim teman-teman yang ada di leadership, itu pasti menimbulkan office politik ya.
office politik ini mau nggak mau sih dari dari si manajer ini harus paham gitu. Kalau dia nggak paham masalah office politik, dia nggak tahu nih, nggak bisa nih untuk nge-navigate timnya seperti apa. Dia nggak bisa ngarahkan timnya sesuai dengan kondisi office yang sekarang seperti apa. Karena, kondisi kantor itu setiap saat kan berubah ya, dan dari si leaders ini atau si managers ini harus, ngeh dengan atau harus paham dengan perubahan-perubahan kondisi seperti itu, sehingga dari tim juga arahannya tidak salah, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir mungkin, hal-hal apa aja yang menantang nih ketika kita bekerja sama eksternal tim gitu. Kalau bekerja sama eksternal tim itu kita harus perhatikan baik-baik tentang kontrak ya, kontrak atau legal structure gitu. Dan mungkin kalau di Super udah ada legal ya, tim legal. Jadi, dari situ mungkin kita dapat bantuan dari tim legal seperti itu. Cuman ketika tidak ada ya kita harus benar-benar memahami, satu persatu, baris per baris kontrak yang, disetujui bersama gitu. Nah, kemudian ketika kita kurang memahami nih, memahami tentang third party mungkin, third party secara insight-nya, eee, secara prioritas mereka seperti apa, itu juga bakal jadi challenging sih. Makanya di beberapa, pertemuan sebelum sebelum kita membahas yang lebih ya sama third party, biasanya third party memberikan CV dulu atau memberikan company profile dulu nih, biar kita sama-sama paham tujuan mereka apa dan, basic bisnis mereka seperti apa, biar kita bisa achieve, togetherness goals gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah komitmen nih, karena third party ini kan kadang nggak tahu ya komitmennya seperti apa. Resource-nya seperti apa, resource yang diberikan ke kita, kemudian ini bisa jadi potensi untuk mismatch expectation gitu. Sebenarnya mereka expect kita seperti apa, ternyata mungkin kita yang kurang melebihi ekspektasi dari company tersebut gitu. Dan ini juga bisa berarti sebaliknya ya, kita udah expect, produk yang diberikan oleh third party itu bisa fulfill our requirements, tapi ternyata, cuman nge-fulfill, 50% gitu misal, dan itu juga jadi challenge sih. Maka dari itu hal-hal seperti ini kita perlu untuk, discuss dulu, sebelumnya dan kita butuh yang namanya spec ya kalau di sprint, kita research dulu terkait, resource yang diberikan, kita research dulu dengan result-nya seperti apa, biar ke depannya untuk implementasi kita udah, mengurangi rasa kekecewaan terhadap mismatch expectation seperti itu. Dan ketika, melakukan meeting eksternal seperti ini, kita tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk mengajak a whole team. Jadi kita, perlu mengajak teman-teman yang, dalam hal ini cukup kompeten dan cukup longgar untuk meeting dengan third party gitu. Karena kalau kita mengajak a whole team di sini, itu akan mengganggu proses, development di dalam tim, seperti itu. Oke, cukup sih Mas, terima kasih. Oke, oke, Mas Karim, terima kasih banyak share-share-nya. Oke. Luar biasa. Ada beberapa notes yang saya catat di sini, cukup penting gitu ya, kita coba selaraskan bareng-bareng. Yang pertama mengenai tadi menarik sih, mengenai associate sama junior, khususnya untuk level yang agak di bawah gitu ya. Nah, kalau bahasa saya lebih ini mungkin dari sisi proporsinya engineering manager itu untuk associate sama junior lebih di micromanage. Nangkap ya? Nah, kalau yang medior sama senior itu nggak perlu micromanage, harusnya mereka udah bisa independen kan gitu ya, tinggal diarahin aja, tinggal di coaching aja. Tapi untuk khusus yang associate dan junior itu lebih di micromanage gitu, effortnya lebih dilebihin di sana. Itu sih yang pertama. Nah, yang kedua, tadi saya juga tertarik dengan konsep di mana associate sama junior itu bukan jauh ya, lebih di push hard gitu ya kalau bahasa saya, lebih didorong
agar mereka bisa lebih banyak pekerjaannya tanda kutip gitu ya, dengan asumsi mereka jadi banyak belajar, jadi banyak experience gitu. Nah, dengan begitu mereka jadi bisa lebih baik, bisa lebih independen, dan kedepannya ya ketika mereka sudah bisa mencapai di level di atas ya mereka bisa dilepas kan gitu. Nah, itu sih kalau bahasa saya tadi lebih di push hard di sisi associate dan junior dibandingkan di sisi medior sama di senior, karena anggapan kita adalah medior senior harusnya mereka udah self manage. Kita tinggal kasih kunciannya aja kan gitu. Kita kasih story atau di sisi tasnya aja, nggak perlu sampai di detailin hanya harus bagaimana kelasnya, harus seperti apa, detail seperti gimana kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di sisi associate dan junior itu lebih di push hard gitu. Nah, satu lagi yang fakta yang lumayan menarik sebenarnya, karena associate dan junior itu lebih di push hard gitu ya, dengan harapan mereka bisa belajar lebih cepat, dengan harapan mereka bisa lebih ngerti gitu ya ke depannya ketika ada sesuatu hal yang mirip-mirip atau yang similar, atau mereka udah bisa well adjusted gitu ya. Nah, ideally itu level yang di bawah, dalam hal ini associate, lebih cepat naik promosi dibandingkan level yang di atas. Oh, I see. Oke, Mas, nangkap ya. Ya, nangkap. Makanya kalau level di atas biasanya lebih bukan lebih susah ya, lebih berat aja karena kan banyak yang parameter-parameter yang dinilai. Tapi yang level yang di bawah mestinya lebih cepat, tapi dengan syarat bukan berarti lebih cepat itu oke, mereka udah 1 tahun mereka bisa langsung naik junior, nggak begitu juga. Kompetensinya juga sih. Kompetensinya juga kita harus lihat kan. Nah, kompetensi itu tuh kita memastikan bahwa dia bisa di kompetensi ke junior ya karena dia juga udah mulai banyak task yang mereka kerjakan, udah banyak pengalaman yang mereka udah lalui kan gitu ya. Di situlah kita lihat kompetensi mereka udah mulai meningkat sehingga mereka worth it untuk naik ke junior. Itu sih tadi 3 note itu yang saya coba highlight yang cukup menarik banget. Yang lainnya terkait cara one on one dan detailnya keren banget, udah sangat ya udah sesuai lah kan gitu ya. Iya, thank you Mas. Oke, kalau gitu Mas Karim, terima kasih banyak atas presentasinya. Semoga berguna juga buat Mas Karim tentunya kan gitu ya. Nah, untuk next week kita ketemu lagi untuk ngobrol berikutnya. Terima kasih, Oke, makasih. Selamat pagi.